Jelang puncak arus mudik Lebaran, sejumlah perusahaan otobus atau PO bus antar kota antar provinsi belum merasakan lonjakan penumpang yang signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, sejumlah pengelola PO bus mengungkapkan ada tren penurunan penumpang. Situasi tersebut diperkirakan turut dipengaruhi gejala pelemahan ekonomi yang membuat sebagian warga memilih tidak mudik. Salah satu PO bus yang merasakan gejala tersebut yakni PO Bus Rosalia Indah. Manajer area barat PT Rosalia Indah Transport Winarso saat ditemui di Pool Bus Rosalia Indah di Bitung, Kabupaten Tangerang, Kamis 27 Maret 2025 mengatakan terjadi tren penurunan penumpang pada musim Lebaran tahun ini. Meski pihaknya sudah membuka penjualan tiket lebih awal dari Lebaran tahun lalu, yakni sebelum puasa, dan juga sudah membuka rute baru dengan keberangkatan dari Bandung menuju Klaten dan Blitar, lonjakan pemudik tidak begitu terasa. Winarso membandingkan, pada Lebaran tahun lalu, pihaknya memberangkatkan 150-170 bis dari agen dan peresmi di daerah Jabodetabek dan Merak dengan rata-rata penumpang mencapai 8.200 orang per hari. Namun, tahun ini kondisinya berbeda. Angka pemudik ke seluruh tujuan termasuk yang biasa menjadi destinasi utama seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung menurun. Ya, pada dasarnya untuk tahun ini okupansinya kita menurun. Dari sisi keberangkatan bis kita mengalami penurunan sekitar 10-12%. Tetapi untuk penurunan penumpang ya sekitar 15-18%. Nah, di tahun ini kita di H-7 itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 120 unit. Di H-4 itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 150 per unit. Rata-rata penumpang per harinya ya sekitar 6.000 sampai 7.000 orang per hari. Jadi di tahun ini memang sedikit ada penurunan di rute Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Melihat animo pemudik yang turun, tambahan armada bus pada Lebaran kali ini tidak sebanyak pada tahun lalu. PT Rosalia Indah Transport area Barat hanya mengerahkan 46 hingga 50 armada tambahan per hari pada Lebaran ini. Adapun pada Lebaran tahun lalu, pihaknya bisa menurunkan armada tambahan sebanyak 70 hingga 80 unit per hari. Kondisi serupa juga dialami PO Harapan Jaya. Kepala Cabang PO Harapan Jaya Grogol Jakarta Barat Sulkan Arianto mengungkapkan, tren penurunan penumpang tahun ini diduga turut dipengaruhi kondisi perekonomian masyarakat yang sedang lesu. Untuk okupansi Lebaran tahun ini bisa dikatakan menurun ya dari tahun sebelumnya. Penurunan bisa kurang lebih sekitar 40-50% dari tahun sebelumnya. Kalau untuk rata-rata penumpang dulu tahun sebelumnya ya kita satu hari pemberangkatan bisa sekitar 20-25 unit ya. Tahun ini kita agak menurun, jadi sekitar 17-an sampai 20 unit dan penumpang per hari ya bisa dikatakan kurang lebih sekitar 300-an lah. Pernyataan pengelola perusahaan otobus tersebut selaras dengan jajak pendapat Litbang Kompas yang menyebutkan tren mudik pada Lebaran tahun ini cenderung menurun dari tahun lalu. Pada Lebaran 2024, sekitar 193,6 juta penduduk Indonesia mudik. Namun, pada Lebaran tahun ini diperkirakan hanya sekitar 146,4 juta penduduk yang mudik. Data yang sama mencatat, jika kini banyak pemudik lebih memilih menggunakan mobil pribadi daripada kendaraan umum seperti bus. Dari total 532 responden dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 48% memilih untuk mudik menggunakan mobil. Mereka merasa lebih nyaman, aman, dan juga lebih murah. Data serupa dikutip dari Mudikpedia 2025 lansiran Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyebutkan, pemudik masih akan didominasi oleh mobil pribadi sebanyak 33,69 juta unit dan diikuti oleh moda transportasi bus sebanyak 24,76 juta unit.